Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pada saat hari ini kita diperdengarkan kembali melalui isi pemberitaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama, yang terdapat dalam kitab Amsal 6 ayat yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-35 yang diberi judul Nasihat tentang Persinahan. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan di sampingnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan, yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya, karena bagi orang sundal sepotong rotilah yang terpenting, tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya. Tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia terperangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki. Ia tidak kenal belas kasihan. Pada hari pembalasan dendam, ia tidak akan mau menerima tebusan suatu pun, dan ia akan tetap bersikeras betapa banyak pun pemberianmu. Sampai di sini pemberitaan isi firman Tuhan pada saat ini. Saya memberikan judul renungan kita pada saat ini, yaitu belajar tentang cinta dari Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita sebagai orang muda tidak mendengarkan ajaran orang tua kita dan mengabaikannya begitu saja. Bisa saja diistilahkan kepada kita sebagai kaum muda, yaitu saat diperdengarkan dengan kata-kata, kita seringkali hanya mendengarkannya begitu saja, tetapi tidak melakukannya. Istilahnya masuk telinga kiri, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Apalagi kalau membahas soal cinta. Siapa sih di antara kaum muda atau kita semua yang tidak mengenal cinta? Dengan namanya cinta, apalagi kita sebagai kaum muda-mudi dan sebagai kaum milenial. Terkadang kita sampai ingin melakukan apa saja buat orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi. Bahkan sampai mengorbankan nyawa kita sendiri untuk orang tersebut. Ya, cinta dapat membuat seseorang melakukan apa saja, seakan-akan kita telah terhipnotis olehnya dan terperangkap di dalamnya. Jika kita berbicara mengenai cinta atau kasih sayang, memang tidak ada ujung akhir darinya. Dari kasih sayang, dari zaman dahulu sampai zaman kini dan zaman yang akan datang, cinta selalu bagian dari isi kehidupan manusia. Dari anak-anak sampai orang tua, semuanya membutuhkan cinta dan kasih sayang. Namun, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, yang paling suka membicarakan tentang cinta setiap hari dan setiap saat, bukan waktu, adalah kita, yaitu kaum muda-mudi. Bahkan kita sebagai kaum muda bisa lupa makan, lupa waktu, lupa orang tua,
bahkan orang-orang yang berada di sekitar kita, dan sampai lupa diri karenanya. Hal-hal yang seperti inilah yang menimbulkan persoalan bagi diri kita sendiri. Tidak sedikit juga dari kita yang kehilangan akan masa depan kita karena pergaulan bebas yang kita lakukan, karena kita tidak pandai menjaga diri. Di sini kita sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai kaum remaja muda-mudi harus lebih peduli lagi, lebih banyak waspada terhadap orang-orang yang di sekitar kita, apalagi terhadap orang yang baru kita kenal. Saudara, kehidupan pergaulan kita, semuanya kita tahu bahwa kita telah melihat banyak hal yang terjadi di sekitar kehidupan kita. Banyak yang bunuh diri karena cinta. Banyak yang depresi karena cinta. Banyak yang menjadi lupa akan siapa dirinya karena cinta. Semuanya berawal dari cinta. Cinta, terkadang kita menomorsatukan cinta, yaitu cinta terhadap lawan jenis. Kita selalu menomorsatukannya dan mengabaikan orang-orang yang berada di sekitar kita. Kita selalu memprioritaskannya. Sini kita lupa apa tanggung jawab kita, baik itu sebagai pelajar, mahasiswa, pekerja, dan lain sebagainya. Apalagi terhadap Tuhan, kita seringkali lupa. Kita jarang memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita hanya peduli terhadap kehidupan diri kita sendiri. Saudara, arti cinta bagi setiap orang memang berbeda-beda. Ada yang mengatakan cinta itu buta atau tidak pandang bulu. Bahkan ada juga yang mengatakan cinta itu romantis atau indah saat dijalani. Dan cinta itu dapat mendatangkan maut bagi saya dan saudara. Mengapa demikian? Ketika itu sudah menyakitkan hati atau perasaan dari satu pihak, maka tak jarang sampai berujung maut atau kematian. Setiap orang mempunyai latar belakang masing-masing tentang cinta. Kekuatan cinta memang sudah menempel pada setiap diri manusia. Tidak sedikit perkelahian terjadi, pemerkosaan, bunuh diri dengan alasan cinta, karena saya mencintai dia hingga saya melakukan hal yang demikian. Cinta banyak terjadi di kalangan kita sebagai kaum muda yang belum bisa menerapkan cinta itu dengan benar. Saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan, apakah cinta itu salah? Apakah kita berdosa jika mencintai seorang? Tidak ada yang salah atau berdosa tentang mencintai atau menyayangi seseorang. Jika cinta itu kita tempatkan dengan benar dan pada tempatnya, dengan cinta orang dapat mempersatukan perbedaan. Seharusnya kita belajar tentang cinta dari Allah. Seperti yang terdapat dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih atau cinta itu sendiri. Dengan cinta, banyak hal dapat terjadi dalam kehidupan kita. Jika kita lakukan dengan hal yang benar,
Dan tentunya cinta itu berasal dari Allah itu sendiri. Kita perlu belajar darinya. Dengan cinta, perbedaan dapat dipersatukan. Dengan cinta, yang berselisih dapat diperdamaikan. Dengan cinta, kita dapat membuat persahabatan, hubungan lebih kuat. Di sini kita perlu belajar banyak dan perlu menghayati akan Allah, sumber kehidupan kita, sumber kasih, sumber cinta, sumber kesetiaan, yang lain sebagainya. Marilah kita belajar dari Tuhan sebagai sumber kasih itu atau cinta itu yang tidak berdasarkan imbalan dan tidak berdasarkan nafsu kedagingan, sehingga lupa diri olehnya. Untuk itu, marilah kita belajar dari Sang Pemilik kehidupan kita, bahwa cinta itu suci, cinta itu murni, cinta itu kudus. Saudara, marilah kita selalu menjaga diri kita, karena kita sangat berharga di hadapan Allah. Saya dan saudara adalah gambar ciptaan Allah yang serupa dengannya. Kita adalah orang-orang yang sangat dicintai dan dikasihi Allah. Marilah kita merawat diri kita, menjaga diri kita, agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, apalagi sampai ingin merusak masa depan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Shalom saudara, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.